Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar operasi tangkap tangan dan kini giliran para pejabat di Kementerian Sosial yang ditangkap karena korupsi pengadaan bantuan sosial. Para pejabat di Kementerian Sosial tersangkut masalah hukum. Pukul 2 dini hari tadi KPK menangkap pejabat pembuat komitmen program bantuan sosial di Kementerian Sosial. PPK tersebut diduga menerima hadiah dari para vendor penyedia barang dan jasa bansos dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Pejabat yang ditangkap KPK kini berada di Gedung Merah Putih KPK untuk diproses secara hukum. Situasi di Gedung Kemensos masih sepi, tidak ada aktivitas lanjutan dari KPK usai operasi tangkap tangan. Benar, tim KPK tadi malam sampai dengan dini hari mengamankan beberapa pihak terkait dengan kegiatan tangkap tangan di Kementerian Sosial yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan bantuan sosial. Saat ini pihak-pihak yang diamankan tersebut telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mengenai siapa saja yang telah diamankan dan bukti apa saja yang diperoleh dalam kegiatan tangkap tangan ini, saat ini belum bisa kami sampaikan dan tentu perkembangan mengenai kegiatan ini akan segera kami informasikan lebih lanjut setelah tim penyelidik KPK selesai memeriksa dan meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. Pemirsa, setelah hampir 5 jam diperiksa, Bupati Banggai Laut Weni Bukamo kembali ke rutan Polda Metro Jaya. Weni diperiksa bersama 2 tersangka lainnya. 3 tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kabupaten Banggai Laut selesai diperiksa penyidik KPK. Para tersangka dikembalikan ke rumah tahanan. Bupati Banggai Laut Weni Bukamo dan orang kepercayaannya ditahan di rutan Polda Metro Jaya, sementara tersangka Hengki Tiono, Direktur PT Raja Muda Indonesia, ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Weni diduga menerima suap untuk memenangkan rekanan tertentu dalam proyek Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2020. Weni Bukamo bersama beberapa orang lainnya tiba di gedung KPK sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Weni ditangkap KPK pada 3 Desember lalu. Meski tersangkut masalah hukum, Weni masih menjadi peserta pilkada sampai kasusnya berkekuatan hukum tetap. Bareskrim Polri menetapkan calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi sebagai tersangka terkait pidana pemilu. Mulyadi akan dipanggil untuk diperiksa di Bareskrim pada Senin pekan depan. 4 hari jelang pemungutan suara pemilihan Gubernur Sumatera Barat, calon Gubernur Mulyadi tersandung masalah hukum. Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan kampanye di luar jadwal dengan tampil pada sebuah acara di salah satu TV swasta. Kasus yang menyeret Mulyadi berawal dari laporan tim hukum calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Audi ke Bawaslu Sumatera Barat pada 12 November 2020. Dengan dugaan pelanggaran pemilu ini pun berlanjut ke Bareskrim Polri. Mulyadi adalah calon gubernur yang mengembalikan dukungan PDI Perjuangan setelah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyinggung nasionalisme masyarakat Sumatera Barat. Surat penetapan tersangka terhadap Mulyadi dikeluarkan Bareskrim Polri 4 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Andi Rianto. Mulyadi dipanggil untuk dimintai keterangan pada Senin pekan depan di Bareskrim Polri. Dalam kurun waktu 10 hari, Komisi Pemberantasan Korupsi 4 kali operasi tangkap tangan, mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo hingga pejabat di lingkungan Kementerian Sosial yang terjerat kasus bansos penanganan COVID-19.
4 operasi tangkap tangan Komisi Anti Rasuah ini terjadi dalam kurun waktu 10 hari. Operasi tangkap tangan pertama terjadi 24 November 2020 jelang tengah malam di Bandara Soekarno-Hatta. Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru turun dari pesawat usai lawatannya dari Hawaii, Amerika Serikat langsung dihampiri penyidik KPK. Edi Prabowo diduga menerima suap dari pengurusan ekspor benih lobster. 17 orang dibawa ke Gedung Merah Putih, termasuk istri Edi Prabowo yang juga anggota Komisi 5 DPR RI. Dana yang diterima diduga dibelanjakan untuk berbagai keperluan Edi Prabowo, istri Edi Prabowo Iis Rosyati, staf sus Edi Prabowo, Andrew Pribadi Misanta, saat di Hawaii, Amerika Serikat. Saat di Honolulu, Edi Prabowo dan istrinya berbelanja beberapa barang mewah dengan nilai total 750 juta rupiah. Tiga hari berselang, 27 November 2020, Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priyatna terjaring OTT KPK. Ajay ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap terkait dengan perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi. KPK juga menetapkan Komisaris RSU Kasih Bunda Utama Yonatan sebagai tersangka pemberi suap. Desember 2020, giliran Bupati Banggai Laut Sulawesi Tengah, Weni Bukamo yang terjaring OTT KPK. Dalam OTT, penyidik menemukan uang 2 miliar rupiah yang dikemas di dalam kardus, buku tabungan, cek, dan beberapa dokumen proyek. Bupati Banggai Laut kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus suap untuk kepentingan kampanye pemenangan pilkada. 4 Desember 2020, KPK kembali melakukan OTT pada pejabat Kementerian Sosial. OTT ini diduga terkait bantuan sosial penanganan COVID-19. Sejumlah orang yang terjaring KPK masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan penyiar televisi Dalton Tanunaka melapor ke Polda Metro Jaya, Jakarta. Dalton melaporkan mantan rekan bisnis yang diduga telah melakukan kerugian atas dirinya. Bersama kuasa hukumnya, Dalton Tanunaka tiba di Sentra Pelayanan Terpadu Polda Metro Jaya untuk menyampaikan laporan terhadap mantan rekan bisnisnya yang membuat dirinya dirugikan. Pelaporan ini merupakan buntut panjang dari kasus yang membuat dirinya ditahan, meski akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim di tingkat banding. Kuasa hukum Dalton melaporkan mantan rekan bisnisnya dengan pasal 242 dan 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang keterangan palsu dan penyebaran berita bohong. Mendampingin Pak Dalton untuk melaporkan dari saudara Harjani Ramchan dengan dugaan tindak pidana pasal pelanggaran 262, 242 dan 266 KUHP. Dan perlu dirugikan atas perbuatan dari terlapor. So I don't understand why the authorities say I was a fugitive. I was not a fugitive. I never run away from anything. I live in the same place. I work in the same place. If they want to find me, it's very easy. So I was not a fugitive. Pemirsa, tersangka persekusi rumah Ibu Menko Polhukam Mahfud MD ditangkap jajaran Polda Jawa Timur. Ya, akibat perbuatannya pelaku terpaksa meringkuk di tahanan Polda Jawa Timur. Dalam rekaman video amatir, pelaku geruduk rumah orang tua Mahfud MD mengancam akan membunuh Mahfud MD. Saat aksi massa dari Aliansi Umat Islam di Pamekasan, Madura, Jawa Timur membubarkan diri. Pelaku Aji Dores alias Mat Aji, warga dusun Bendingan, Desa Campor, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, harus tertunduk malu saat digelandang tim Polda Jawa Timur. Pelaku terancam dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk berbuat pidana, melakukan ancaman kekerasan dan tidak menaati protokol kesehatan COVID-19. Polda Jawa Timur bersama-sama Polres Pamekasan berhasil melakukan penangkapan seorang tersangka inisial AD, di mana berawal pada tanggal 1 Desember 2020. Kita ketahui bersama bahwa ada kejadian sejumlah massa
selesai melakukan unjuk rasa, membubarkan diri. Kemudian mereka melewati rumah, di mana di rumah itu tinggal ibunda dari Bapak Menko Polhukam yang berusia 90 tahun. Dan kita ketahui bersama ada beberapa ucapan-ucapan yang berisi ancaman terhadap diri pribadi sehingga menimbulkan rasa takut, dan ini dilakukan oleh beberapa orang. Namun ada satu orang yang mengucap bunuh, bunuh. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Masuk. Everton gagal meraih poin penuh di kandang Burnley pada lanjutan Liga Premier Inggris. Informasi olahraga lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.